Selamat siang pemirsa, live update Tribun News menjumpai Anda edisi 14 Juni 2025 bersama saya, Justina Kartika. Selama 2 jam ke depan kita akan membahas terkait kabar terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Berikut live update Tribun News selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pada siang hari ini. Terkait suasana di rumah duka, Imam Syafi'i korban pembunuhan di Dusun Sumberjo, Desa Kecamatan Umbulsari, Jember, Jawa Timur, yang masih cukup ramai Tribuners, mengingat Imam Syafi'i merupakan ketua rukun warga atau ketua RW 23 Dusun Sumberjo, Desa Umbulsari, Jember, yang memiliki pengaruh di masyarakat. Diinformasikan di lapangan, para pentakziah semakin banyak di rumah duka tersebut pasca tersangka Iman Nur Hakiki juga meninggal dunia pada Rabu malam 11 Juni 2025 seusai menghabisi nyawa sang ayah kandung dan juraganya sehari sebelumnya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Jatim Timur, rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Imam, silakan informasi dari Anda. Oke Tribuners, dimanapun Anda berada, kunjungan takziah di rumah duka Imam Syafi'i dan juga Iman Nur Hakiki yang merupakan korban sekaligus tersangka pembunuhan yang meninggal dunia di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih banyak sekali takziah. Bahkan para perangkat desa pun juga turut serta hadir untuk bertakziah di rumah duka untuk menemui keluarga korban yang sedang bergabung atas peristiwa berdarah yang berlangsung pada Selasa 10 Juni 2025 silam. Dan kali ini kedatangan para perangkat desa melakukan takziah tersebut karena korban yang bernama Imam Syafi'i merupakan seorang ketua RW di Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, sehingga kepergian sosok tersebut menjadi pukulan yang cukup serius bagi jajaran perangkat desa karena salah satu kaki tangannya pun hilang, sehingga hal itu dikhawatirkan akan mempengaruhi roda birokrasi di pemerintahan desa setempat. Dan kunjungan kali ini langsung dipimpin oleh Kepala Desa Umbulsari Kabupaten Jember, dan untuk para perangkat desa ini juga memberikan beberapa bingkisan, khususnya kardus berisi air mineral untuk diberikan kepada keluarga korban sebagai bantuan untuk memberikan hidangan bagi para petakziah lainnya. Adapun para perangkat desa ini juga mencoba menghibur Almiwati yang merupakan istri dari Imam Syafi'i agar bisa legowo untuk menerima kenyataan yang telah terjadi. Berdasarkan pengakuan dari Kepala Desa Umbulsari Kabupaten Jember bahwa sosok Imam Syafi'i merupakan sosok ketua RW yang dedikasi dan memiliki kemauan tinggi untuk mensukseskan program pemerintahan desa. Bahkan selalu terlibat dalam setiap kegiatan proyek desa, dan mereka juga tidak menduga ada insiden ini karena sebelumnya hubungan anak dan juga ayah tersebut berjalan cukup harmonis. Bahkan keduanya sempat kerja bareng untuk ikut kegiatan pavingisasi proyek desa, sehingga adanya kejadian ini pun juga tidak terduga karena sejauh ini sang tersangka khususnya Iman Nur Hakiki adalah sosok yang pendiam dan tidak banyak bicara, tetapi pada akhirnya harus menghabisi ayah kandungnya, bahkan juragannya sendiri dengan pembantaian yang cukup luar biasa pada Selasa malam silam. Oleh karena itu, atas insiden ini jajaran perangkat desa Umbulsari pun mencoba agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan diharapkan kedua korban, baik pihak keluarga korban maupun keluarga tersangka pun bisa menerima kenyataan ini dengan baik dan bisa menjaga kerukunan tetangga
tetangga dan rukun keluarga agar tetap bisa harmonis. Atas informasi sebelumnya bahwa tersangka Iman Nur Hakiki juga meninggal dunia setelah melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya Nur Hakiki dan juga juragan Jero sekaligus bosnya sendiri bernama Arham Manu pada Rabu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kematian dari tersangka tersebut karena tersangka tertembak polisi karena sempat melawan saat dilakukan penangkapan usai melakukan pembunuhan secara tragis pada Selasa malam kemarin. Sehingga polisi pun terpaksa memberikan timah panas di bagian bokong dan juga pahanya agar bisa dilakukan dan bisa diamankan secara tertib. Namun di tengah perjalanan tersangka tidak mendapatkan penanganan yang cepat dari medis sehingga yang bersangkutan pun akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Subandi Kabupaten Jember. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya Imam Nawawi dari Kabupaten Jember, kembali ke studio. Kalau pelaku itu sebenarnya ya sebatas pengalaman kami itu tidak ada masalah sebelumnya. Bahkan kita berdayakan ketika ada proyek desa juga kita minta bekerja sama bapaknya, salah satu korban juga. Kebetulan bapaknya Bapak Sapai yang ikut korban itu juga pembacokan anaknya itu Bapak RT kami, RT Desa Ambosari RW 23. Beliaunya juga aktif dalam hal pekerjaannya, juga ikut ketika ada proyek di desa itu pasti ikut sama anaknya ya, pelaku itu si Kiki itu. Tidak ada hal-hal yang menyimpang lah sebelumnya. Jadi begitu. Artinya sehat-sehat saja begitu, Pak? Sehat-sehat saja. Tidak ada hal-hal yang apa namanya ya? Nyeleneh gitu ya? Ya nyeleneh itu tidak ada. Normal saja. Kalau hubungan antara Pak Armanu dengan Kiki ini bagaimana? Nah, kalau hubungannya Pak Amanu itu sama Kiki itu juragan sama pekerja. Jadi Kiki itu kerja di Pak Amanu, kan Kiki kerja serabutan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Fitri yang berusia 21 tahun yang merupakan seorang pekerja wanita di Batam masih terguncang saat menceritakan peristiwa pilu yang nyaris merenggut nyawanya. Warga Bengkong Tengah itu menjadi korban penjambretan saat hendak berangkat kerja ke PT Politek pada Rabu 4 Juni kemarin, yang bermula saat Fitri mengendarai sepeda motor menuju tempat kerjanya pada pukul 1 siang hari. Selengkapnya terkait peristiwa ini kita terhubung bersama rekan Beres Lumban Tobing, jurnalis Tribun Batam. Rekan Beres, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, selamat siang rekan Justina. Siang Tribuners. Jadi perlu kami laporkan salah seorang karyawan perusahaan di Batam bernama Fitri, warga Bengkong, menjadi korban aksi pembegalan ataupun jambret ya di kawasan Tunas Industri 2. Saat itu pada Kamis lalu begitu, ia hendak berangkat ke lokasi tempat bekerja di perusahaan. Namun tepat di depan kawasan industri ada dua pria mendatangi begitu ataupun membuntuti lalu kemudian merampas tas yang berada di cantolan kendaraan stang begitu. Pas kejadian itu korban terjatuh lalu terseret begitu hingga tubuhnya mengalami luka, kakinya memar hingga ada pergeseran tulang begitu dan kepalanya juga bendol dan kemudian dironsen. Nah, barang yang berhasil diraib ataupun dirampas oleh dua pelaku seperti tas berisi 2 handphone dan uang sebesar Rp30.000. Nah, terbaru kemarin korban bersama ayah dan ibu mendatangi Polsek Batam Kota setelah pelaku ataupun kedua pelaku berhasil ditangkap kepolisian. Nah, situasi di lokasi kemarin sempat agak sedikit memanas dikarenakan ibu korban emosi melihat wajah kedua pelaku ini. Nah, Kapolsek Batam Kota melalui Kanireskrim Ibtu Bobi Ramadana menyampaikan bahwa dua pelaku N dan M ini sudah berhasil ditangkap kemarin ataupun
Kamis dini hari begitu. Nah, kedua pelaku bahkan dihadiahi timah panas lantaran berupaya melakukan perlawanan. Begitu. Saat ini kedua pelaku sudah di penjara ataupun ditahan di dalam Mapolsek Batam Kota. Untuk update-nya nanti disampaikan bahwa Kapolresta Barelang akan merilis langsung kasus pengungkapan tersebut. Mungkin demikian laporan singkat rekan Justina. Terima kasih. Terima kasih rekan Beres Lumban Tobing. Kami nantikan informasi update lainnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini, wartawan lapangan kami juga sudah mewawancarai langsung Fitri, korban jambret selengkapnya untuk Anda. Saya dari rumah, terus saya mau berangkat kerja sekitaran jam 1. Dalam perjalanan itu pas di dekat Tunas 2, tiba-tiba ada motor tiba-tiba melaju ngambil tas saya. Di dalam tas itu ada apa aja? Ada HP, HP 2. ya, HP 1 sama Android 1. Oke. Saat itu pelaku itu pakai motor apa, ingat nggak? Nggak ingat, soalnya udah jatuh dulu. Beredar informasi secara berantai di sejumlah grup WhatsApp sejak Rabu 11 Juni 2025 malam, pemirsa, berkaitan postingan di sosmed bahwa lift di Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dilaporkan ambruk. Untuk informasi selengkapnya, apakah betul beredarnya informasi ini adalah fakta? Kita terhubung bersama rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Rekan Ahmad Faisal, silakan informasi selengkapnya. Baik rekan Justina di studio dan Tribuners, pihak RSUD Syamrabu Bangkalan melalui PLT Kepala Bidang Perencanaan Dr. Prima Nugroho meluruskan informasi tayangan video tentang lift rumah sakit yang diposting sejumlah akun sosial media dengan narasi atau keterangan ambruk. Informasi lift rumah sakit yang disampaikan telah ambruk beredar secara masif setelah disebar secara berantai di sejumlah grup WhatsApp sejak Rabu 11 Juni 2025 malam. Usut Tribuners, video yang beredar dengan keterangan lift rumah sakit ambruk itu ternyata diambil oleh sejumlah akun sosial media dari akun Instagram milik RSUD Syamrabu Bangkalan. Video tentang edukasi penggunaan lift itu diposting oleh pihak rumah sakit pada 16 Juli 2024 silam. Hal itu ditegaskan Dr. Prima Nugroho ketika dikonfirmasi sejumlah awak jurnalis pada Kamis 12 Juni 2025. Ia menegaskan lift rumah sakit tidak pernah ambruk. Ia menjelaskan video yang diposting di sejumlah akun sosial media dengan keterangan lift rumah sakit ambruk tidaklah benar, karena video itu disebutnya sekedar potongan dari video edukasi rumah sakit kepada keluarga pasien maupun masyarakat pengunjung tentang penggunaan lift yang benar. Dr. Prima juga tidak menampik bahwa sarana lift di rumah sakit Syamrabu memang terkadang macet karena over kapasitas atau kelebihan muatan sehingga mengganggu kinerja lift. Karena itulah pihak rumah sakit kemudian membuat video edukasi penggunaan lift dengan materi video dari kejadian lift macet akibat over kapasitas pada Juli 2024 silam. Dalam video itu terlihat dua sosok pria petugas di rumah sakit berupaya membuka dan menahan daun pintu lift untuk memberi ruang kepada 23 perempuan agar bisa keluar dari lift. Namun sejauh ini Dr. Prima kembali menegaskan lift rumah sakit Syamrabu Bangkalan tidak pernah ambruk sebagaimana yang disampaikan di sosial media. Keterangan dari Dr. Prima itu selaras dengan pernyataan salah seorang staf rumah sakit Syamrabu Bangkalan yang kami rangkum pada Rabu 11 Juni 2025 malam. Peristiwa lift macet akibat over kapasitas itu terjadi sudah lama, bukan baru-baru ini. Kala itu disebutkan alarm lift berbunyi karena jumlah penumpang sudah diambang batas kapasitas. Namun sejumlah penumpang telah keliru dalam merespon bunyi alarm dan meminta beberapa kerabatnya yang berada di luar pintu lift agar segera masuk karena bunyi alarm diasumsikan sebagai pertanda bahwa lift akan segera berangkat. Tribuners, lift di jalur utama ruang ICU RSUD Syamrabu Bangkalan itu sejatinya berkapasitas 6 orang. Namun rombongan penumpang yang keluar dari dalam lift terdata hingga sejumlah 23 orang. Begitu rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih informasi dari Anda, rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat beraktivitas kembali.
Untuk lebih melengkapi informasi Anda pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait. Tidak pernah ambruk. Tidak berambruk Tidak ya. pernah ambruk. Tapi kejadian itu yang benar ya, lift sempat terhenti tapi ya. Lift sempat terhenti Karena over capacity ya. overload kapasitas dari pengunjung. Itu hanya sekedar video potongan dalam bentuk dari edukasi rumah sakit kepada masyarakat supaya lift yang kita masukkan sesuai dengan jumlah orang yang masuk. Karena Kita ke informasi lainnya pemirsa, Lucy Febiani yang berusia 24 tahun menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri Bagus Setiojati yang berusia 26 tahun di Karawang, Jawa Barat. Mama muda ini yang berada di wilayah Karawang dihabisi sang suami sendiri di depan buah hatinya pada Kamis 12 Juni 2025 dini hari. Untuk informasi lebih lengkapnya kita terhubung bersama rekan Azam, jurnalis Tribun Bekasi. Rekan Azam, silakan informasi terkait kronologi lengkap peristiwa ini. Ya baik Justina dan juga Tribuners, bahwa memang kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, bahkan disaksikan atau di hadapan kedua anaknya ini terjadi di perumahan Temah Mulia Indah, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang pada Kamis 12 Juni 2025 lalu. Dan memang dari hasil keterangan polisi, pelaku merupakan sang suaminya sendiri yang diduga motifnya dikarenakan cemburuan. Kemudian juga dari keterangan pihak keluarga atau dari tetangga yang menyaksikan bahwa memang kejadian ini pada Kamis dini hari dan sebelumnya terdengar suara cekcok, keributan maupun suara minta tolong hingga tangisan dari anaknya. Dan kami mendatangi kediaman rumah duka orang tuanya, dalam hal ini kakeknya yang berada di Adiarsa, Karawang Barat, mengungkapkan sosok daripada Lucy Febiani yang menjadi korban pembunuhan oleh suaminya sendiri. Sang kakek bernama Andy ini mengungkapkan bahwa sosok Lucy merupakan anak yang pintar, baik dan juga mandiri. Lucy sendiri menikah dengan suaminya pada tahun 2019 atau menikah muda dan dikaruniai 2 orang anak. Selama dalam sekolah, saat sekolah Lucy juga kerap menjadi juara kelas dan ia juga dikenal jago bermain voli dan memang sering beraktivitas bola voli, bahkan sempat beberapa kali menjadi mengikuti kejuaraan atau menjadi atlet voli. Kemudian juga diungkapkan oleh kakeknya bahwa ia tak menyangka atas kejadian tersebut. Pasalnya selama ini Lucy tidak pernah bercerita apapun kepada dirinya terkait permasalahan keluarganya. Dirinya atau kakeknya ini baru mengetahui ternyata ada kekerasan yang dialami Lucy ini dari sepupu Lucy, yang ketika itu pun tidak sengaja melihat pada bagian tubuh Lucy ada luka memar. Kemudian juga sang kakek juga sempat mendatangi suami Lucy dan melakukan mengklarifikasi terkait kejadian-kejadian baik itu keributan yang terjadi antara Lucy dan suaminya, termasuk mengklarifikasi terkait adanya kecemburuan atau bisa disebutkan adanya yang dicurigai adanya selingkuhan, yang suaminya menuduh Lucy ini berselingkuh. Namun ketika sang kakek meminta agar diantarkan atau melabrak bersama yang memang dituduhkan oleh suaminya itu, ternyata sang suami ini tidak mau dan mengungkapkan akan saling percaya satu sama lain. Terkait hal itu juga kakeknya merasa terkejut dan atas tewasnya Lucy yang sangat mengenaskan dengan luka di bagian tubuhnya beberapa kali tusukan.
Demikian Justina laporannya. Rekan Azam, jurnalis Tribun Bekasi, kami nantikan informasi lainnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Andy Junaidi, kakek Lucy selengkapnya. Ya Bapak bukan mengakui seorang Lucy ya, karena sebagai cucu Bapak. Memang dari mulai masuk SD sampai SMP sampai SMK itu nggak pernah nyusahin, orangnya selalu baik. Dia juga kalau waktu sekolah aja dia jualan online, jualan ini, jualan ini. Kadang-kadang tas anak-anak, tas anak-anak teman-teman sekolah, udah mandiri Pak. Nah, dia setelah dia dapat rezeki nih. Kita ke informasi di Pekanbaru di mana dilaporkan kecelakaan maut di lintas Timur Riau. 1 orang meninggal dunia di tempat dan 3 mengalami luka berat. Pemirsa, sebuah mobil MPV terbalik setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur Riau pada Kamis 12 Juni 2025 malam hari. Untuk lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru. Silakan informasi dari Anda, rekan Johannes Tanjung. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang semua pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Johannes Tanjung melaporkan dari Kabupaten Pelawan, Provinsi Riau. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Lintas Timur Kabupaten Pelawan pada Kamis 12 Juni 2025 malam yang lalu Tribuners. Sebuah mobil MPV terbalik setelah mengalami kecelakaan, tepatnya di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelawan. Mobil jenis Honda Mobilio dengan nomor polisi B1122ZKJ tersebut keluar dari jalan raya sampai ke beram jalan serta terguling. Mobil warna hitam itu bertabrakan dengan 1 unit Suzuki Carry pickup DM8172VU. Kejadian diperkirakan menjelang tengah malam, sekitar pukul 23.30, tepatnya di Jalintim kilometer 83, Desa Kemang, Pangkalan Kuras. Kecelakaan ini menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka. Berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Pelawan, AKP Enggarani Lovria, menyebutkan 1 orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan 3 orang diantaranya mengalami luka berat, baik dari pihak mobilio maupun pickup sendiri. Adapun korban tewas yakni sopir mobilio tersebut yang berinisial KH berusia 54 tahun, yang merupakan warga Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sedangkan untuk korban yang mengalami luka berat yakni sopir pickup berinisial IM dan 2 orang penumpangnya yakni DC dan SW. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi dari Satlantas Polres Pelawan, laka lantas maut itu bermula ketika mobil Mobilio bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pangkalan Kuras dengan melewati Jalintim Pelawan menjelang tengah malam tersebut. Kondisi jalan memang aspal yang lurus dan datar serta berada di kawasan perkebunan. Setibanya di TKP, tepatnya di Jalintim kilometer 83 Desa Kemang, Tribuners, mobilio tersebut bergerak ke kanan untuk mendahului satu kendaraan yang ada di depannya. Ketika mengambil jalur ke kanan, di saat bersamaan ternyata dari arah berlawanan, mobil Suzuki pickup bergerak dari Pangkalan Kuras ke arah Pangkalan Kerinci. Melihat ada mobil dari arah berlawanan, diduga supir mobilio sempat berupaya menghindar dan memutar setir atau memutar arah kendaraannya ke arah kanan. Namun gara-gara jarak sudah sangat dekat, mobil tersebut menabrak bagian depan pickup hingga mobilio terperosok keluar jalan, masuk ke sebelah kanan dan terbalik dengan posisi roda di atas. Sedangkan pickup berputar arah dengan posisi 180 derajat. Hingga akhirnya menyebabkan 1 orang meninggal dunia, yakni sopir mobilio, dan 3 orang lainnya mengalami luka berat seperti patah kaki dan luka di bagian kepala. Demikian informasi laporan kami dari Kabupaten Pelawan, Provinsi Riau. Kembali ke rekan Justina di studio. Terima kasih informasi Anda rekan Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana belakangan disebutkan Presiden ke-7 Republik Indonesia disebut sebagai seorang nabi, itu tengah menjadi perbincangan, dan kini Presiden ke-7 Jokowi merespons seusai dinilai setara dengan nabi. Keterangan tersebut dikatakan oleh salah satu kader PSI Deddy Nurpalaka yang menyebut mantan presiden sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Andreas Kris, jurnalis Tribun Solo yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Andreas, silakan informasi selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 13 Juni 2025, Jokowi akhirnya bersuara atau menanggapi terkait pernyataan dari salah satu kader PSI, yaitu Deddy Palaka, yang mengatakan bahwa Jokowi sudah setara dengan Nabi. Dalam tanggapannya atau pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa pemikiran tersebut tidak rasional. Dalam tanda kutip, memang Jokowi mengisyaratkan tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Deddy tersebut. Seperti diketahui bahwa Deddy sudah menyatakan permintaan maaf terkait pernyataannya beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan bahwa Jokowi setara dengan Nabi. Namun Jokowi menegaskan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, dan Jokowi juga tidak setuju terkait apa yang dikatakan oleh Deddy Palaka. Demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Andreas Kris, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja, ya. Ya. Pemirsa, 4 pelaku admin grup WhatsApp penyuka sesama jenis dibekuk Polda Jatim. Dalam laporan ini ada mahasiswa hingga petani yang terlibat. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim yang saat ini sudah terhubung bersama kita. Rekan Luhur Pambudi, silakan informasi dari Anda. Oke, baik Justina. Jadi 4 orang pengelola admin dan anggota grup WhatsApp asusila sama jenis laki-laki bernama nama grup WA-nya Infofit dengan jumlah peserta ribuan member berhasil ditangkap anggota tim cyber Polda Jawa Timur. Para tersangka itu berinisial NI, 21 tahun, warga Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, bertindak sebagai admin dan pembuat akun WA grup asusila sama jenis laki-laki. Kemudian 3 orang tersangka lainnya adalah anggota grup yang terbilang aktif untuk mengedarkan konten asusila dan berkomentar terhadap setiap postingan untuk mencari pasangan sesama jenis. Mereka adalah berinisial MZ, 24 tahun, warga Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, kemudian FS, 44 tahun, warga Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, dan S, 66 tahun, seorang petani asal Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Menurut Kanit 2 Subdit 2 Ditipit Cyber Polda Jawa Timur, Kompol Novia Ranindita, bahasanya keempat tersangka itu tergabung dalam sebuah grup WhatsApp bernama Infofit. Mereka memperoleh informasi terkait adanya grup WA itu dari percakapan sebuah grup Facebook bernama Gay Tuban Lamongan Bojonegoro yang belakangan viral menyita perhatian masyarakat. Tersangka ini merupakan pembuat sekaligus admin yang mengelola percakapan, termasuk konten percakapan berupa foto serta video dalam grup WA tersebut. Sedangkan untuk 3 tersangka lainnya seperti tersangka MZ, FS, dan S merupakan anggota grup WA yang terbilang paling rajin berkontribusi untuk meramaikan percakapan grup, mulai dari mengomentari setiap postingan, membuat sebuah postingan menggunakan beberapa kalimat, kemudian termasuk mengirimkan postingan konten postingan yang berupa foto atau video yang bermuatan tak senonoh sesama jenis. Di dalam grup WA tersebut terdapat sekitar 3.000-an orang member. Kemudian untuk akun grup Facebook itu sendiri yang dikelola oleh para tersangka itu berjumlah sekitar 11,4 ribu akun member yang mengikutinya atau yang tergabung dalam grup itu. Dan Noviarta menampik kalau memang member peserta grup tersebut berasal dari tidak hanya dari Provinsi Jawa Timur, bahkan dimungkinkan juga mencakup beberapa akun atau pengguna Facebook yang ada di luar negeri.
Kemudian untuk kesaksian dari Kasubdit 2 Ditipid Cyber Polda Jawa Timur Kompol Nandu Dianata bahwa tersangka pengelola tersebut, pengelola akun itu memanfaatkan kanal grup platform medsos tersebut untuk mencari pasangan sama jenis penyuka laki-laki dan untuk mengenai motif untuk adanya dugaan fantasi seksual yang cenderung berbeda sesuai dengan keinginan para tersangka itu, pihak penyidik masih akan terus mendalaminya. Bahkan mengenai adanya dugaan bahwasanya para pengelola akun tersebut terlibat secara aktif untuk membuat event atau perayaan asusila sama jenis. Bahkan ada atas dugaan juga mengenai apakah dimungkinkan adanya aktivitas semacam bertugas sebagai muncikari. Pihak penyidik masih akan mengembangkan kasus tersebut. Namun sejauh ini untuk dugaan apakah memang adanya fasilitasi atau pihak yang memfasilitasi untuk melakukan hubungan sama jenis yang bermuatan atau memang diperuntukkan untuk memperoleh keuntungan uang tertentu dalam jumlah tertentu, pihak penyidik masih terus akan mendalaminya. Kemudian keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan bahwasanya tersangka ini memang terlibat pertama kali dalam percakapan kelompok penyuka sama jenis laki-laki ini memang tergabung dalam sebuah Facebook yang bernama G Tuban Lamongan Bojonegoro. Kemudian untuk tersangka NI ini berinisiatif untuk membuat sebuah link WhatsApp group yang dapat diakses secara terbuka atau secara bebas oleh pengguna WA yang bernama akun grup WA Infofit, yang linknya itu disebar di dalam grup Facebook tersebut, dan melalui link tersebut ternyata tersangka NI menghimpun beberapa orang yang memang memiliki kecenderungan seksual yang berbeda sehingga dikumpulkan menjadi satu dan bisa memfasilitasi atau menyediakan kanal informasi sehingga membuat para member atau pesertanya memperoleh pasangan yang mereka sukai. Dan untuk konstruksi hukumnya, ternyata para tersangka ini berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jatim berpotensi dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun atau dengan denda 6 miliar rupiah sesuai dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE yang diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 UU ITE. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Nur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan Kasubdit 2 Ditresiber Polda Jatim Kompol Nandu Dianata. Terkait apakah ada unsur fantasi dari para tersangka yang tergabung dalam grup G. Mereka 3 orang yang memposting itu motifnya adalah untuk mencari pasangan melalui grup ini. Untuk motif masalah fantasi itu masih kita dalami. Kemudian apakah pernah membuat event untuk kegiatan penyimpangan seksual tersebut, sementara ini masih kami belum temukan bukti bahwa pernah terjadi event penyimpangan seksual yaitu G. Pemirsa, Edi Astuti yang berusia 60 tahun merupakan jemaah haji kloter 1 di Barkasi Surabaya asal Tulungagung Jawa Timur. Saat mengisahkan perjalanan haji yang berat karena menaklukkan tantangan jalan kaki 7 km dari Musdalifah ke Mina. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Faik Nur Aini, jurnalis harian Surya. Rekan Faik, silakan informasi selengkapnya. Baik rekan Justina dan para tribun semuanya, ya inilah kisah di balik bekerja kerasnya seorang Eni Astuti, jemaah haji dari Tulungagung, Jawa Timur. Dia menjadi bagian dari proses atau layanan haji yang mungkin belum optimal, sehingga dia harus berjuang keras untuk bisa sampai ke Mina pada saat hendak lempar jumroh. Ya, ini pengakuan begitu pada saat pada saat kami temui di asrama haji Sukolilo setelah pulang di kloter pertama dari Tulungagung, Jawa Timur. Jamaah haji dari Tulungagung ini mengakui dia adalah bagian dari sejumlah jamaah haji yang rela untuk berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Sepanjang 7 km itu, Eni harus berjalan kaki dengan cuaca yang ekstrim, panas gitu di Tanah Suci. Akibatnya dia harus
bertahan begitu bersama suami dan anaknya. Tidak hanya Eni bersama keluarga, ada sejumlah jamaah lain yang juga harus berjalan sepanjang 7 km menurut pengakuan Eni. Ya, Eni belum tahu kenapa dia harus berjalan kaki karena memang dia tidak mendapat layanan jemputan bus. Tidak tahu juga tidak ada bus ini apakah karena memang tidak ada bus atau memang tidak ada layanan yang bisa diterima oleh Eni. Nyatanya si Eni ini harus berjalan kaki menuju Mina sepanjang 7 km. Bisa dibayangkan bagaimana dengan cuaca ekstrim, tentu ini perlu perjuangan yang sangat keras. Namun Eni bersyukur karena sudah bisa kembali ke tanah air, karena sekuat tenaga dia terus berjuang agar dia tetap sehat, dia tetap fit, dan dia tetap bisa kembali sehat ke tanah air. Para Tribuners, jamaah haji dari Tulungagung ini memang mengakui ini menjadi pengalaman yang sangat berat bagi dirinya. Dia tidak membayangkan bahwa perjalanan haji tahun ini dia harus mengalami perjalanan yang begitu berat. Namun dia tetap bersyukur, tetap senang, dan tetap mengucapkan alhamdulillah karena sudah bisa menunaikan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima dan bisa kembali ke tanah air. Meski begitu, Eni berharap memang layanan haji seperti dirinya harus lebih optimal di kemudian hari. Ya, para Tribuners, memang Eni ini adalah tidak ada yang dibayangkan dirinya. Yang penting bagi dia adalah bagaimana menunaikan ibadah haji dengan khusyuk, dengan tenang, dengan nyaman, meski kenyataannya dia harus jalan 7 km, dan suaranya pun begitu sampai tiba di Asrama Haji Sukolilo, suaranya serak dan dia merasa ada yang kurang kesehatannya di suaranya serak, jadi kesehatannya agak terganggu. Dan ini karena dia mengakui dia sepanjang itu dia minum air es untuk meredam teriknya dan ekstrimnya cuaca di Tanah Suci sebelum ke Mina waktu itu. Ya, demikian yang bisa saya laporkan, rekan Justina, dan kembali ke studio. Terima kasih rekan Faik Nuraini, jurnalis harian Surya. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi informasi dari wartawan kami berikut, keterangan Eni Astuti, jemaah haji asal Tulungagung. Yang haji sekarang lebih bagus dari yang dulu-dulu. Bu, berangkat sama siapa, Bu? Dengan keluarga, anak suami. Dari Tulungagung ya, Bu? Ya. Bu, tadi tiba di Juanda jam berapa, Bu? Landing? Jam 11. Jam 10 lebih 4 menit. Bu, pelayanannya bagaimana selama di Arab Saudi, Bu? Pelayanan yang paling bagus itu hanya di Musdalifah. Bis tidak ada, hanya sedikit. Sempat kan nggak ini, Bu, ke bagian bis, saudara? Iya, betul. Jalan kaki berarti, Bu? Iya, betul. Berapa kilo dari Mina Musdalifah? Musdalifah Mina? 7 kilo. 7 kilo jalan kaki. Persoalan penggunaan jalan umum sebagai jalur hauling batu bara menjadi agenda utama saat rapat bersama yang digelar antara PLT Kepala Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Kabupaten Pasir, serta perwakilan sopir truk lokal pada Jumat 13 Juni 2025. Bagaimana hasil dari agenda ini? Kita sudah terhubung bersama rekan Reynaldi, jurnalis Tribun Kaltim. Rekan Reynaldi, silakan informasi selengkapnya. Baik Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya Rene Paskalis melaporkan dari Kabupaten Kabupaten Pasir, tepatnya di Kalimantan Timur. Persoalan penggunaan jalan umum sebagai jalur hauling batu bara menjadi agenda utama dalam rapat yang digelar antara PLT Kepala Sekretariat Presiden bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan tuan rumahnya yaitu pemerintah Kabupaten Pasir serta perwakilan sopir truk lokal. Agenda tersebut digelar sebagai upaya mendengar langsung keluhan masyarakat, khususnya bagi para pengemudi truk lokal yang terdampak larangan pengangkutan batu bara di jalur umum. Jalur umum ini merupakan jalur provinsi, yang dimana jalur ini biasa digunakan untuk mobilitas antara masyarakat dari
wilayah Kalimantan Timur menuju Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan supir truk PS Roda 6, Siswono, mengungkapkan harapan mereka kepada pemerintah agar memperhatikan nasib pemudi lokal. Ia menegaskan bahwa sopir truk tidak melihat persoalan ini dari aspek lain, melainkan semata-mata dari sisi keberlangsungan hidup mereka. Ia menyampaikan bahwa sopir truk sangat berharap kepada pemerintah memberikan ruang dan peluang kepada mereka yang agar tetap bekerja. Diketahui sebelumnya, puluhan sopir truk menggelar aksi damai di kawasan Batu Kajang, tepatnya di Simpang Cokore, yang dimana memang persimpangan ini sempat menjadi salah satu perhatian yang dimana memang masyarakat ataupun khususnya sopir truk menggelar aksi damai, yang mana mereka memblokir ataupun memblokade jalan di sisi sebelah kanan dari arah Kalimantan Timur menuju Kalimantan Selatan, yang dimana memang mereka menuntut pada saat itu adalah terkait dengan diperbolehkannya kembali penggunaan jalur umum sebagai jalur hauling batubara untuk menunjang kehidupan mereka. Aksi tersebut dilandasi oleh kekhawatiran akan hilangnya mata pencarian mereka jika tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah. Dalam forum tersebut, Siswono juga menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada solusi konkret yang diberikan kepada para supir. Namun ia mengatakan persoalan ini masih dalam tahap pembahasan lintas sektor dan melibatkan kementerian terkait, salah satunya adalah Kementerian ASDM. Menurutnya, karena masalah ini berkaitan dengan regulasi, maka pembahasannya tidak bisa dilakukan secara instan. Namun ia dan rekan-rekan sopir yang hadir juga pada saat itu, yang di mana mereka hadir sekitar 20 orang, yang di mana yang hanya boleh masuk ke dalam ruangan hanya 2 orang, yang di mana mereka memang meminta kepada pemerintah dan berharap kepada pemerintah untuk mempercepat kajian agar aktivitas pengangkutan bisa kembali berjalan. Apalagi sudah sekitar 8 atau 9 bulan bagi para sopir ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang di mana mereka biasanya menggunakan jalur umum untuk pengangkutan batu bara. Siswono menambahkan bahwa hingga kini masih belum ada estimasi ataupun jangka waktu, baik ataupun tenggat penyelesaian yang diberikan oleh pihak sekretariat Wakil Presiden. Meski begitu, ia mengapresiasi respon pemerintah yang telah membuka ruang dialog dan berharap kepada semua pihak agar tidak memandang sebelah mata terhadap perjuangan para sopir lokal yang melakukan aksi beberapa hari lalu. Mungkin demikian, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Renaldi Paskalis, jurnalis Tribun Kaltim. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 pasang kekasih ditangkap saat narkoba Polres Goa. Penangkapan berawal saat polisi menciduk HN yang berusia 24 tahun dan DW 26 tahun saat akan menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas. Keduanya diciduk di halaman lapas narkotika kelas 2A Sungguh Minasa, Jalan Lembaga Bolangi, Kecamatan Patalasang, Goa, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Said Zulfadli, jurnalis Tribun Timur. Rekan Said, silakan informasi selengkapnya. Dapat kami laporkan bahwa awal mula pengungkapan 2 pasang narkoba ini berawal dari polisi telah melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik berinisial lelaki HN yang dimana dia baru lepas sepekan dari lembaga lapas dengan kasus serupa, sehingga pada saat di dekat halaman parkiran lapas Bolangi, lapas narkotika Bolangi 2, itu polisi langsung memeriksa tas dan badan HN yang kala itu bersama dengan kekasihnya berinisial DW, sehingga pada saat penggeledahan ditemukan di dalam tasnya narkotika jenis sabu yang telah dikemas di dalam bungkus plastik bening. Setelah itu ternyata hasil pemeriksaan pihak kepolisian, HN ini telah menyalurkan sebagian sabu-sabunya di wilayah Makassar, sehingga polisi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan sepasang kekasih lagi di wilayah Kota Makassar. Atas kejadian tersebut, polisi berhasil
menggagalkan penyelundupan barang haram tersebut untuk masuk ke dalam lapas. Dan hasil interogasi ternyata pelaku HN ini baru keluar 6 hari dari lapas, dan dia juga merupakan mantan napi atau residivis dengan kasus dengan 6 kasus yang telah dia jalani, sehingga dia sudah 7 kali berkasus, 2 kasus untuk kasus narkotika dan selebihnya kasus senjata tajam. Dan atas perbuatannya kini mereka mendekam di tahanan Mapolres Goa, Sulawesi Selatan, dan saat ini pihak kepolisian tengah menyelidiki dan melakukan pengembangan terkait perolehan sabu-sabu tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih rekan saya Zulfadli, jurnalis Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Menanggapi informasi Anda pemirsa, berikut keterangan Kasat Narkoba Polres Goa, AKP Syarifuddin. Jadi perlu saya jelaskan bahwa benar ada kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota opsional opsional Kasat Narkoba Polres Goa dalam hal ini tim sus melakukan penangkapan dan mengamankan yang awalnya 2 orang. Ini yang laki-laki inisial H ini merupakan residivis, baru 6 hari keluar dari lembaga. Kebakaran di RT 1 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, nyaris berujung kerugian besar dalam kejadian pada Sabtu 14 Juni 2025 dini hari. Bagaimana kronologi lengkapnya sebuah toko retail bisa terbakar? Kita sudah terhubung bersama rekan Muhammad Supri, jurnalis Tribun Kaltara. Selengkapnya untuk Anda pemirsa. Ya, baik, terima kasih rekan. Hari ini sekira pukul 4:04 waktu Indonesia Tengah, tepatnya pada Sabtu 13 Juni 2025, terjadi kebakaran di RT 1 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kebakaran menghanguskan 1 unit rumah, di mana petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Malinau sebelumnya menerima laporan terkait adanya peristiwa kebakaran pada pukul 5.11 WITA. Kemudian tiba di lokasi pada pukul 5:15 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan keterangan dari warga sekitar, kejadian diperkirakan terjadi sekira pukul 4:04 waktu Indonesia Tengah, dan pada saat kejadian 1 unit bangunan yang merupakan bekas tempat usaha bengkel di wilayah tersebut dilaporkan terbakar, dan pada saat ditangani api sudah terlanjur membesar dan dipadamkan oleh petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Malinau. Pada saat kejadian, rumah yang terbakar atau objek yang terbakar letaknya bersebelahan dengan sebuah toko retail yang cukup masih tergolong cukup baru di Kabupaten Malinau. Pemadaman dilaksanakan mulai pukul 5:11 waktu Indonesia Tengah, dan sebelum merambat jauh, pemadam sempat memadamkan api sehingga tidak menjalar ke toko retail tersebut. Pantauan Tribun Kaltara di lokasi setelah pemadaman, sebagian dari gedung atau toko retail tersebut mengalami dampak kebakaran, hanya bagian pada gedung, sedangkan objek yang terbakar yakni 1 unit rumah dikabarkan hangus terbakar. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari aparat desa dan RT, rumah tersebut diketahui kosong karena ditinggal penghuninya sejak sekira 4 hari yang lalu. Sementara ini masih dilakukan pemeriksaan oleh aparat berwenang untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara diakibatkan karena korsleting listrik. Demikian rekan yang bisa kami sampaikan. Terima
Terima kasih informasi yang diberikan Muhammad Supri, jurnalis Tribun Kaltara. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, perbaikan jembatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 31 Banjarbaru resmi dimulai menyusul kondisi jembatan yang dinilai mendesak untuk diperbaiki. Informasi ini diungkapkan oleh Anton Surfianto selaku PPK 21 dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Kalimantan Selatan. Untuk informasi lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Rizky Fadilah, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Rizky, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, rekan Yusina, terima kasih. Betul dapat saya sampaikan bahwa per tanggal 10 Juni 2025, jembatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 31 Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan resmi dibongkar dan diperbaiki. Pembongkaran menyebabkan pengalihan arus lalu lintas baik dari arah hulu sungai maupun dari arah Banjarmasin dialihkan ke jalur alternatif. Nah, untuk pembongkaran sendiri telah dilakukan sejak hari kedua pasca penutupan, yaitu pada tanggal 11 Juni 2025. Untuk perbaikan jembatan di kilometer 31 Ayani tersebut memakan anggaran mencapai 10,2 miliar ya, yang merupakan bersumber dari APBN 2025. Berdasarkan dari keterangan dari pelaksana proyek dari BPJN Kalimantan Selatan, perbaikan jembatan itu disebabkan oleh adanya kerusakan di off-road jembatan pada tahun 2024 lalu, dan setelah itu diusulkan dan BPJN mendapatkan persetujuan dan kucuran dana dari Kementerian PUPR untuk mengerjakan perbaikan jembatan pada tahun 2025. Untuk perbaikan sendiri ditargetkan rampung 5 bulan ke depan, yaitu pada awal November atau pertengahan November 2025, dan pihak pelaksana menargetkan pada bulan tersebut dikarenakan pada bulan Desember itu ada acara tahunan di Martapura yang jika jembatan tersebut tidak selesai maka akan mengganggu acara besar tersebut. Penutupan sendiri menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Jalan Trikora khususnya yang menjadi jalur alternatif, salah satu jalur alternatif, menyebabkan kepadatan di sana di samping dari jalur alternatif lainnya. Dari pihak petugas baik dari Satlantas ataupun Dinas Perhubungan mengimbau agar pengendara roda 2 atau roda 4 untuk selalu mengikuti arahan petugas dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Demikian laporan dari saya, Justina. Terima kasih rekan Rizky Fadilah. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, puluhan kendaraan terjaring razia gabungan di depan Terminal Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri pada Kamis 12 Juni 2025 kemarin. Operasi ini menyasar pelanggaran pajak kendaraan bermotor, kemudian kelengkapan surat-surat hingga pelanggaran lalu lintas lainnya. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Isya Ansori, jurnalis Surya Malang. Rekan Isya, silakan laporan dari Anda. Ya, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali, petugas gabungan dari Satlantas Polres Kediri bekerjasama dengan Samsat dan juga Bapenda melaksanakan operasi kepatuhan terkait dengan kepatuhan pajak dan juga berkendara di area depan Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Operasi ini menyasar kepada para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang terkait dengan kepatuhan dalam bersurat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara termasuk dari STNK, SIM, dan juga BPKB. Dan dari Satlantas Polres Kediri juga melakukan imbauan terkait dengan kendaraan bermuatan lebih atau over dimension, karena nantinya pada tanggal 14 hingga 31 Juli akan dilakukan tindakan untuk kendaraan yang bermuatan lebih. Dan dari operasi kemarin, pihak Satlantas Polres Kediri juga
mendata beberapa pengendara yang melakukan pelanggaran, diantaranya mayoritas tidak membawa SIM, tidak punya SIM, dan juga tidak membawa STNK. Dari para pelanggar langsung didata di lokasi dan dimintai data diri untuk selanjutnya dilakukan tilang. Dan dari pihak Satlantas Polres Kediri juga mengimbau kepada warga masyarakat, terutama bagi para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, untuk terus tertib berlalu lintas dan juga melengkapi surat-surat berkendara karena untuk mencegah potensi kecelakaan di jalan raya. Mungkin itu dulu, Tribuners dan rekan Justina kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Isyan Sore jurnalis Surya Malang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan Kanit Turjakwali Satlantas Polres Kediri, Ibtu Sujadi. Ini kegiatan rutin yang diadakan dari Dispenda dalam rangka penertiban pembayaran pajak dan opsi pajak. Kemudian bersamaan juga dengan kegiatan sosialisasi tentang terkait over dimensi dan overloading. Jadi kita menyampaikan himbauan kepada angkutan barang agar tetap mematuhi aturan tata cara pengangkutan yang sesuai SOP apa yang sudah dicantumkan dalam. Jemaah haji asal Sumatera Selatan sudah mulai pulang ke tanah air sejak 13 Juni 2025 hingga 10 Juli mendatang, pemirsa. Kedatangan jemaah kloter 1 ini disambut Sekretaris Daerah Edward Chandra di Gedung Serbaguna Asrama Haji Sumsel. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Linda, jurnalis Tribun Sumsel untuk Anda. Rekan Linda, silakan informasi selengkapnya. Ya, rekan Stina, seperti disampaikan tadi bahwa memang jemaah haji asal Sumatera Selatan ini sudah mulai kembali ke tanah air sejak 13 Juni 2025 karena memang di Sumsel ini ada 22 kloter, maka nantinya untuk berakhir hingga 10 Juli mendatang. Nah, kedatangan jemaah kloter 1 memang kemarin itu disambut secara langsung oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, itu Edward Chandra, di Gedung Serbaguna Asrama Haji Provinsi Sumsel. Nah, hingga hari ini sudah ada 2 kloter yang tiba di embarkasi atau debarkasi Palembang dengan total jemaah 737 jemaah, di mana ada 368 jemaah dari kloter 1 dan 369 jemaah dari kloter 2. Nah, dapat saya informasikan juga nih bahwa di kloter 1 ada 2 orang yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji dan 1 orang meninggal dunia saat perjalanan pulang ke tanah air. Namun memang karena tahun ini transitnya ada di Muscat atau Roman, maka jenazah masih tertahan di Roman dan akan diberangkatkan kembali di kloter selanjutnya setelah menyelesaikan administrasi atau diagendakan akan ikut diterbangkan kembali pada kloter 4 mendatang. Nah, sedangkan untuk kloter 2 yang hari ini datang itu tidak ada yang meninggal dunia, namun memang ada 1 jemaah yang harus dirujuk ke rumah sakit atas nama Suhaimi Sanap dengan usia 86 tahun asal 4 Lawang karena mengalami dehidrasi low intake. Kita juga sempat mewawancarai Humas PPIH Embarkasi atau Debarkasi Palembang, Abdul Kudus, yang mengatakan bahwa setelah sampai asrama haji, para jemaah ini dicek kesehatannya, lalu dibagi air zam-zam dan kembali ke daerah masing-masing. Nah, untuk kloter kedua ini ada jemaah asal dari Musi Banyuasin, 4 Lawang, dan Palembang. Untuk jemaah asal Musi Banyuasin dan 4 Lawang, itu dibawa menggunakan bus yang disiapkan pemerintahan kabupaten kota setempat, sedangkan untuk jemaah asal Palembang langsung dijemput keluarganya masing-masing. Nah, sebenarnya pihak panitia itu menyediakan asrama haji untuk sebagai tempat transit atau menginap, namun memang kebanyakan para jemaah ini memilih langsung pulang. Begitu, Justina. Terima kasih rekan Linda. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Humas PPIH Debarkasi Palembang, Abdul Kudus, selengkapnya untuk Anda. Untuk proses kembalinya jemaah dilakukan di sini setelah selesai semua gitu ya. Jangan ada yang terlewat. Kita akan segera membagikan paspor. Bapak-bapak duduk di tempatnya masing-masing. Nanti panitia yang akan membagikan ke tempat Bapak Ibu sekalian. Kabupaten, pemerintah daerah masing-masing untuk nanti dibawa ke daerahnya masing-masing sehingga nanti mungkin dijemputnya di sana. Sedangkan yang di Kota Palembang silakan kalau keluarga jamaah itu mau menjemput ke sini, tapi itu nanti setelah proses penerimaan ini selesai. Pulangan
Panitia sudah mulai membagikan paspor, tolong dengarkan panggilannya. Pemirsa, hujan dengan intensitas cukup tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Sika NTT beberapa hari terakhir menyebabkan bencana tanah longsor di Kecamatan Tanah Wawo. Jalan penghubung antara dusun di Tanah Wawo, Sika nyaris ambruk dan warga terancam terisolasi. Selengkapnya kita terhubung bersama rekan Arnold Welianto, jurnalis Tribun Forest. Rekan Arnold, silakan informasi dari Anda. Ya, Tribuners dan juga Justina, memang benar hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Sika menyebabkan longsor terjadi di 14 titik di wilayah Kecamatan Tanah Wawo, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, di mana lokasi terjadinya longsor ini memang sangat parah dan aktivitas warga setempat pun terhambat karena ruas jalan penghubung antar desa di wilayah itu memang hampir ambruk, sehingga pemerintah kecamatan sudah memantau kondisi di sana dan saat ini sudah melaporkan ke Bupati dan juga BPBD dan juga PUPR untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak akibat longsor. Dan hingga saat ini wilayah beberapa desa terancam terisolir karena beberapa titik ruas jalan hampir ambruk akibat longsor. Demikian Justina. Terima kasih rekan Arnold, jurnalis Tribun Forest. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi informasi Anda berikut keterangan John Oriwis, Camat Tanah Wawo. Selengkapnya. Jumlah titik longsor yang Kecamatan Tanah Wawo kalau dari hasil monitoring tadi itu kurang lebih ada 12 titik longsoran. Kemudian yang paling parah tadi di Golopara di Desa Ringgarasi, itu kalau dia putus maka akses ke 4 desa ini terputus. Nah, sementara yang ini masuk Desa Buslakan, akses yang ada rumah ini ada Kampung Nuaheu, kurang lebih ada sekitar 11 rumah. Dan kalau ini putus maka 11 rumah ini pasti terisolir. Sejauh ini sudah ada penyampaian kepada pihak BPBD setempat? Sejauh ini sudah. Jadi laporan ini kita bersurat mulai tahun 2023. Itu terkait ada beberapa titik longsoran. Itu kita sudah, tentu dari pihak kecamatan selalu setiap kali ada bencana pasti selalu buatkan laporan. 2 titik longsor yang mengikuti. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Biren Haji Munawal Hadi bersama staf dan unsur lainnya pada Kamis 12 Juni kemarin melakukan peninjauan ke objek wisata Bukit Cinta Santewan Indah, Desa Gelanggang, Gampong Kota Juang, Biren. Desa ini merupakan satu desa binaan anti korupsi Kejari Biren sejak beberapa waktu lalu. Selain melakukan pertemuan dengan pengelola objek wisata, perangkat desa dan undangan lainnya, Kajari Biren juga ikut naik tali gantung atau menjajal Flying Fox yang merupakan fasilitas baru di objek wisata ini. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Yusmanin Idris yang sudah terhubung bersama kita. Silakan laporan Anda, rekan Yusmanin Idris, jurnalis Rami News. Terima kasih Justina. Objek wisata Bukit Cinta Santewan Indah berlokasi di Desa Gelanggang, Gampong Kota Juang, Biren. Desa tersebut sejak 2023 lalu menjadi salah satu desa binaan anti korupsi Kejari Biren, dan objek wisata dikelola oleh perangkat desa dan setiap hari ramai dikunjungi warga. Sejak beberapa waktu lalu, pengelola objek wisata menambah wahana permainan, yaitu flying fox atau kabel gantung dengan jarak 200 meter dan ketinggian 50 meter dari tanah. Dalam kunjungan pertemuan berkala dengan perangkat desa, diawali pertemuan membahas upaya mencegah korupsi. Pertemuan juga dihadiri tim inspektorat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Perempuan dan Keluarga Berencana, Camat Kota Juang, Misi dan unsur lainnya. Dalam pertemuan tersebut, ia berharap kepada desa-desa lain untuk secara aktif berpikir inovatif dalam upaya memajukan desanya, sehingga desa-desa yang ada di Biren bisa menjadi desa mandiri dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desa masing-masing. Desa wisata diharapkan mampu memberi multi efek atau dampak positif yang luas nantinya
dalam menambah pendapatan masyarakat desa dan terbuka lapangan kerja, meningkatkan perhatian masyarakat kepada sumber daya alam, serta meningkatkan sumber daya manusia warga setempat. Usai pertemuan, Kejari Biren bersama stafnya dan juga pejabat lainnya menjajal kabel gantung dan dengan pengelola setempat diawali dengan pemasangan ransel atau tali pengikat. Kejari Biren dengan gagah dan dengan berani mengikuti arahan dari pengelola dan terus bergantung di kabel tersebut satu persatu. Usai bergantung, Kejari Biren juga terlihat fresh dan gembira dan meminta sarana tersebut untuk menjadi wahana yang terbaik di objek wisata tersebut. Selain Kejari Biren, sejumlah staf Kejari juga ikut meluncur di sarana permainan tersebut dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat. Demikian, Kristina. Terima kasih informasi Anda, rekan Yusman Idris, jurnalis Serambi News. Kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Komisioner KPU Republik Indonesia Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idam Holik, memastikan Komisi Pemilihan Umum siap menggelar pilkada ulang di Kota Madya Pangkal Pinang dan juga Kabupaten Bangka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Dedi Marjaya, jurnalis Bangka Post untuk Anda. Rekan Dedi, silakan informasi dari Anda, rekan. Ya, selamat siang Yusna, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa kemarin Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Idham Holik berkunjung atau ke kantor KPU Bangka dalam rangka melakukan rapat koordinasi yang digelar secara tertutup, di mana kegiatan tersebut dihadiri oleh KPI Provinsi Bangka Belitung, kemudian KPU Kota Pangkal Pinang dan KPU Bangka. Seperti diketahui, kedua wilayah yaitu Kota Madya Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka merupakan dua daerah di Indonesia yang akan melakukan pemilihan ulang 2005, karena sebelumnya pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 di kedua daerah tersebut kota kosong mengalahkan pasangan yang maju atau pasangan tunggal yang maju dalam pilkada di kedua daerah tersebut. Idham Holik usai kegiatan kepada media mengatakan bahwa seluruh baik KPU Bangka maupun KPU Pangkal Pinang sudah siap menggelar pilkada ulang 2025. Menurut Idham Holik, pihaknya juga atau KPU RI beserta dengan KPU Provinsi Bangka Belitung akan senantiasa memantau dan melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Bangka Belitung, KPU Bangka dan KPU Pangkal Pinang terkait pelaksanaan pilkada ulang 2025. Idham Holik juga mengatakan bahwa potensi kota kosong bisa saja terjadi kembali di Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada khusus pasal 54C dan 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana tentunya KPU Kabupaten Bangka dan KPU Kota Pangkal Pinang sudah mengkomunikasikan kepada politik peserta pemilu. Apalagi saat ini ambang batas pengajuan bakal pasangan calon cukup rendah, yakni sebesar 10% dari total suara. Idham Holik juga meyakini bahwa partai politik peserta pemilu di kedua wilayah tersebut pasti akan mengajukan alternatif bakal pasangan calon, karena hal tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh alternatif bakal pasangan calon. Demikian Yusna yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bangka. Terima kasih informasi yang diberikan Dedi, jurnalis Bangka Post. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, berikut keterangan Komisioner KPU RI Divisi Teknis Penyelenggara, Idham Holik. Kami tegaskan kepada KPU Kota Pangkal Pinang, KPU Kabupaten Bangka, harus memastikan tidak boleh terjadi kesalahan atau zero mistake dalam proses penerimaan dan penelitian administrasi pendaftaran bakal pasangan calon pilkada ulang. Semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pilkada. Ada arahan nggak? Ini kan di KPU baik di Kota Pangkal Pinang maupun Kota kan masih tingkat partisipasinya masih sangat ini. Apakah ada arahan khusus untuk menaikkan ini? Berkaitan dengan hal tersebut, kami sudah bicara dengan rekan-rekan kami baik KPU. Pemirsa, tumpukan sampah
dan hingga meluber ke jalan di Jalan Baru Sentiong, Desa Tobat, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten ini sudah mulai dikeluhkan oleh sejumlah warga. Bahkan tak hanya itu, sampah di pinggir Jalan Baru ini juga terhampar kurang lebih sepanjang 50 meter. Untuk informasi selengkapnya terkait keluhan yang datang dari warga sekitar apakah bisa teratasi, kita terhubung bersama rekan Nur Mahadi, jurnalis Tribun Tangerang. Rekan Nur Mahadi, silakan informasi dari Anda. Ya, Sobat WK dan Tribun, Sobat, kami sampaikan dari Balaraja, Kabupaten Tangerang bahwa terdapat tumpukan sampah yang menggunung di Jalan Sentiong, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, yang mana memang tumpukan sampah ini dikeluhkan oleh masyarakat. Selain masuk ke badan jalan, tumpukan sampah juga mengeluarkan bau busuk yang cukup menyengat dan merusak pandangan lingkungan sekitar. Tak hanya itu, sampah di pinggir jalan baru itu juga terhampar kurang lebih sekitar 50 meter. Nah, keluhan datang dari warga sekitar, yakni Nunung, yang rumahnya hanya berjarak sekitar 10 meter dari tumpukan sampah. Menurutnya, aroma tak sedap yang ditimbulkan dari tumpukan sampah itu sangat mengganggu kenyamanan. Terlebih lokasi tersebut kerap banjir saat dilanda hujan, sehingga cukup membahayakan bagi para pengendara yang melintas. Nah, Nunung mengatakan tumpukan sampah itu juga dipenuhi oleh sampah rumah tangga dan sampah pasar begitu. Nah, di samping itu warga lainnya yakni Abdul Latif juga menyampaikan keluhan soal tumpukan sampah tersebut. Latif yang juga merupakan pemilik warung di dekat lokasi tumpukan sampah menyebut aroma tak sedap dari sampah yang membusuk sangat mengganggu kenyamanan pelanggan, terlebih saat musim hujan. Latif menjelaskan sampah itu telah menumpuk selama 7 tahun. Dia mengaku hingga saat ini belum ada penanganan dari pemerintah setempat. Menurut Latif, kebanyakan yang membuang sampah di lokasi itu merupakan warga luar dari Desa Tobat, yang mana aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut biasanya terjadi pada malam hari sekira pukul 12 hingga menjelang subuh. Nah, di sisi lain, Camat Balaraja Willy Patria menegaskan pihaknya bersama UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang kerap melakukan gerebek sampah setiap bulan. Menurutnya, penumpukan sampah di lokasi tersebut terjadi lantaran Kecamatan Balaraja tak memiliki tempat pengolahan sampah reuse dan recycle atau TPS 3R. Selain itu, Willy mengaku Kecamatan Balaraja juga kekurangan unit pengangkut sampah, yang mana memang di Kecamatan Balaraja hanya memiliki 2 unit mobil sampah yang melayani ratusan ribu penduduk dan 200 industri perumahan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, Sobat WK dan Tribuners, kembali ke studio. Bau dari baunya itu mengganggu, terus kalau musim hujan apalagi banyak lalat. Yang paling utama sih bau gitu. Kalau udah apalagi kalau siang hari kalau udah pada numpuk banget gitu ya. Sampah kira-kira 7 tahunan lah itu penumpukan sampah liar begitu. Dari mana aja sih Pak sampahnya Pak? Biasanya orang yang buang sampah itu kurang tahu, kebanyakan orang jauh sih, bukan warga sini gitu. Biasanya malam jam 12 sampai subuh itu banyak. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 136.000 dan tidak memiliki TPS 3R, tentu kami agak beban kerjanya semakin berat begitu. Oleh karena itu kami memohon penambahan daripada sarana prasarana mobil truk sampah untuk pengangkutan dari seluruh wilayah di Kecamatan Balaraja. Pak, ini kan Balaraja punya TPS ya? Ya. Untuk sementara ini masyarakat buang sampahnya mana aja? Ya, ini yang kami angkut setiap hari. Oleh karena itu kami minta permohonan penambahan unit truk sampah. Kemarin karena memang sudah diadakan di Dinas Lingkungan, tinggal proses distribusi ke. Pemirsa, nasib naas dialami oleh Eko Stiono yang berusia 41 tahun. Eko Stiono merupakan warga desa Bamasko, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumsel, yang bekerja sebagai sopir terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Curug Bengkulu, tepatnya di Simpang Poak, Kelurahan Talangrimbo Lama, Kecamatan Curug Tengah. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi Eko Stiono dan juga kronologi kecelakaan tunggal yang ia alami, kita sudah terhubung bersama rekan Rizky Wahyudi, jurnalis Tribun Bengkulu. Rekan Rizky, silakan informasi selengkapnya. Ini dapat kami sampaikan untuk kecelakaan tunggal tragis itu terjadi memang di Simpang Poak, Kelurahan Talangrimbo Lama, Kecamatan Curug Tengah, atau biasanya disebut jalur 2, di mana
korban Eko Stiono ini saat itu sedang mengemudikan sebuah tronton dengan muatan semen dari arah Kota Lubuk Linggau menuju arah Kota Bengkulu. Sampainya di lokasi, mobil yang dikendarai oleh korban ini diduga mengalami out control atau tidak terkendali hingga akhirnya masuk ke wilayah perkebunan warga dan menabrak dinding tanah. Hingga akhirnya kendap mobil tersebut mengalami ringsek parah pada bagian depan. Seusai kecelakaan ini, korban sempat terjepit di bagian kabin mobil hingga membutuhkan pertolongan dari petugas gabungan baik dari tim SAR dan pihak kepolisian untuk melakukan evakuasi. Evakuasi sendiri berlangsung cukup lama, yakni sekitar 12 jam lebih, hingga akhirnya korban bisa dikeluarkan dari kabin mobil tersebut. Karena memang kondisi kabin sangat ringsek parah dan membuat korban terjepit dan tak bisa keluar. Seusai proses evakuasi berlangsung, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Rejang Lebong dan kemudian dikembalikan ke pihak keluarganya. Selama proses evakuasi berlangsung, istri korban turut menyaksikan dan tampak menangis selama proses evakuasi tersebut. Di mana kecelakaan ini terjadi, memang di lokasi yang cukup sering terjadi kecelakaan tunggal sebelumnya. Apalagi kalau mobil-mobil angkutan besar, baik disebabkan oleh out control maupun disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti remblong dan sebagainya. Maka dari itu pihak lantas akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memasang rambu-rambu di sejumlah titik rawan. Di mana untuk beberapa hari terakhir ini memang di jalan lintas Curu Bengkulu tersebut lagi banyak kendaraan truk angkutan semen atau tronton angkutan semen. Karena semenjak alur pendangkalan dari Pulau Bayi itu terjadi perubahan arah kendaraan yang biasanya tronton angkutan semen itu melaju dari arah Kota Bengkulu ke arah Kota Lubuk Linggau. Sedangkan karena adanya alur pendangkalan itu membuat arahnya berbalik. Jadi untuk di Kota Bengkulu itu menjadi tujuan dari arah Kota Lubuk Linggau menjadi arah Kota Bengkulu. Bahkan sebelum kecelakaan yang melibatkan truk tronton ini terjadi, sebelumnya juga ada kecelakaan tunggal lainnya, namun itu di Kabupaten Kepayang. Untung saja pada saat itu supirnya berhasil selamat, sedangkan pada kecelakaan yang ini supirnya meninggal dunia karena mengalami luka parah di bagian kepala, badan, dan kakinya karena terjepit kabin yang ringsek akibat menabrak dinding. Di mana kondisinya memang mobil tersebut mengalami kerusakan parah pada bagian depan hingga juga tertimbun oleh material atau semen yang dibawanya. Untuk sekarang jenazah sudah dibawa ke rumah duka dan informasinya sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jadi begitu Lestina, laporan dari Kabupaten Raja Lebong kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Rizky Wahyudi, jurnalis Tribun Bengkulu. Kami nantikan informasi update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Sorong menggelar upacara hari ulang tahun ke-58 di halaman Aimas Convention Center Papua Pardaya pada Sabtu 14 Juni 2025 pagi hari ini. Bupati Sorong Joni Kamuru bertindak sebagai inspektur upacara dan menyampaikan pesan reflektif secara inspiratif kepada seluruh peserta upacara. Apa isi pesan dari Bupati Sorong Joni Kamuru? Kita sudah terhubung bersama rekan Aldi Tamgih, jurnalis Tribun Sorong. Rekan Aldi, silakan informasi selengkapnya. Iya, rekan Justina dan Tribuners di mana saja kalian berada, bahwa benar pemerintah Kabupaten Sorong menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-58 di halaman Aimas Convention Center ACC Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu pagi tadi. Bupati Sorong Joni Kamuru bertindak sebagai inspektur upacara dan menyampaikan pesan reflektif serta inspiratif kepada seluruh peserta upacara. Dalam amanatnya, Bupati Sorong Joni Kamuru mengajak semua pihak untuk mengenang
sejarah terbentuknya Kabupaten Sorong sekaligus melanjutkan pembangunan demi kemajuan daerah. Bupati juga mengatakan bahwa pembangunan daerah hari ini yang mereka lanjutkan perjuangan itu memberikan dampak kepada masyarakat yang lebih baik ke depannya. Bupati Sorong juga mengajak berbagai capaian, mengajak semua pihak untuk sama-sama meraih pencapaian yang ada di Kabupaten Sorong. Dia juga menaruh harapan besar kepada seluruh ASN di Kabupaten Sorong agar bekerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh komponen lainnya untuk terus bersinergisitas dengan pemerintah dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, dengan membangun daerah secara bersama-sama, maka kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai lebih cepat dan merata. Dengan momentum Hari Raya ulang tahun ke-58 ini bukan sekedar seremoni, tetapi momen untuk membangkitkan semangat bersama kemajuan Kabupaten Sorong merupakan tanggung jawab semuanya. Upacara berlangsung lancar dan semangat serta dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah, ketua dan pelajar dan masyarakat. Demikian rekan dapat kami kabarkan dari Sorong, Papua. Terima kasih informasinya dari Kan Aldi, jurnalis Tribun Sorong. Selamat beraktivitas kembali. Ke informasi di daerah lainnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Trenggalek menandatangani perjanjian sewa menyewa lahan dengan PT Concentrix Industri Indonesia seluas 9,8 hektar di Desa Ngentrong, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jumat 13 Juni 2025 kemarin. Informasi selengkapnya terkait perjanjian sewa menyewa lahan ini, kita sudah terhubung bersama rekan Sofyan Arif Chandra Sakti, jurnalis Tribun Mataraman. Rekan Sofyan Arif, silakan informasi selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, benar sekali pemerintah Kabupaten Trenggalek menjalin kerjasama dengan PT Concentrix Industri Indonesia untuk pembangunan PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, untuk tahapannya sendiri, kemarin Pemkab Trenggalek menandatangani kerjasama sewa menyewa lahan dengan PT Concentrix di Desa Ngentrong, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Kerjasama ini merupakan langkah awal untuk pembangunan PLTSA dengan kapasitas 35 MW. Ini ada tanah seluas 9,8 hektar yang merupakan milik Pemkab Trenggalek disewa selama 30 tahun oleh PT Concentrix dengan mekanisme 3 tahap, yaitu 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, dan 10 tahun ketiga. Setiap 10 tahun ini PT Concentrix membayar biaya sewa sebesar 1,25 miliar. Nah, untuk pembangunan PLTSA sendiri dipilih di Desa Ngentrong karena tanah seluas 9,8 hektar yang dimiliki Kabupaten Trenggalek ini sementara masih tersedia di Desa Ngentrong dan itu cukup jauh dari permukiman warga sehingga aman untuk dibangun PLTSA. Untuk Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin menuturkan bahwa proyek ini merupakan sejalan dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia harus bebas sampah pada tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, yaitu dengan mengubah sampah menjadi energi atau waste to energy. Nah, untuk Kabupaten Trenggalek sendiri nanti akan mendapatkan golden share, yang mana setelah 30 tahun diharapkan bisa BEP atau balik modal, sehingga nanti PLTSA diharapkan bisa menjadi milik dari Kabupaten Trenggalek. Dan untuk kapasitas PLTSA sendiri diproyeksikan bisa mengolah sampah hingga 150 ton per hari. Sedangkan Kabupaten Trenggalek ini untuk kapasitas produksi sampah pada satu hari ini mencapai 300 ton, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dari PLTSA tersebut, Kabupaten Trenggalek merasa mampu. Dan untuk di hulu, Pemkab Trenggalek sudah menyiapkan sejumlah program, yaitu Adipura Desa, di mana setiap desa ini didorong oleh Pemkab Trenggalek untuk menjaga lingkungan, kebersihan, dan keasrian lingkungan, yang mana jika
desa tersebut memenangkan kompetisi tersebut akan mendapatkan transfer dana fiskal dari Pemkab Trenggalek langsung ke rekening desa yang diharapkan bisa membantu pembangunan di desa tersebut ataupun melanjutkan program yang menjadi pemenang dalam program Adipura Desa. Nah, saat ini Pemkab Trenggalek mencoba untuk lebih meluaskan program Adipura Desa tersebut menjadi Adipura RT, sehingga pengolahan sampah ini bisa lebih menyeluruh hingga ke tingkat RT, dan diharapkan nanti sampah-sampah yang masuk ke landfill atau ke TPA benar-benar sampah yang sudah tidak berguna atau tidak bernilai lagi di masyarakat dan bisa diolah nantinya menjadi listrik. Begitu, rekan Justina yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek kembali ke studio. Terima kasih rekan Sofian Arif Chandra, jurnalis Tribun Mataraman. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi Anda, berikut keterangan dari Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin selengkapnya. Ini kita tanda tangani adalah perjanjian sewa menyewa 30 tahun, itu menjadi 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga. Terus mereka belum membayar sewa selama 10 tahun pertama di awal. Nah, sekarang mereka akan cek fisik lokasi dan mempersiapkan perencanaan. Kalau kemudian bisnis sudah jalan, kita pun juga. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diinformasikan Paroki Santo Thomas Aquinas Amban menggelar Temu Kaum Muda Vincentian atau TKMV di Santa Maria Medali Wasiat, Pantai Utara Pantura, Manokwari Utara, Papua Barat. Kegiatan yang akan berlangsung selama 13 hingga 15 Juni 2025 ini merupakan agenda tahunan Domus Papua. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Pilamo Siap, jurnalis Tribun Papua Barat. Rekan Pilamo, silakan informasi selengkapnya. Ya, terima kasih Justina dan para pemirsa Tribun News. Dapat saya laporkan dari Manokwari, Papua Barat. Benar, Paroki Santo Thomas Aquinas Amban menggelar Temu Kaum Muda Vincentian atau TKMV di Santa Maria Medali Wasiat Meyes, Pantai Utara, Pantura, Manokwari Utara, Papua Barat. Kegiatan yang akan berlangsung selama 13 hingga 15 Juni 2025 ini merupakan agenda tahunan Domus Papua, sebuah perkumpulan pastor-pastor kongregasi misi atau CM bertugas di wilayah Papua. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan kaum muda yang terlibat dalam karya Vincential yang berfokus pada penguatan iman dan semangat pelayanan. Dan kegiatan ini juga dihadiri oleh 3 iman kongregasi misi CM, 1 frater dan 2 suster biarawati. Peserta kegiatan berasal dari 3 paroki yang tempat romo-romo CM berkarya, yaitu Paroki Kristus Terang Dunia Topoi Bintuni, Paroki Santo Laurentius Wasior, dan Paroki Santo Thomas Aquinas Amban Manokwari. Romo Paroki Santo Thomas Aquinas Amban, Antonius Kurniawan Diputra CM, mengatakan bahwa untuk berpartisipasi dalam acara ini total peserta ada sekitar 170-an. Paling banyak dari Topoi sekitar 100 orang, 30-an dari Wasior, dan 40-an dari Paroki Amban katanya. Ia menjelaskan bahwa TKMV merupakan kegiatan tahunan yang sebelumnya sering dilaksanakan di Pulau Jawa. Namun, karena biaya transportasi yang tinggi, kaum muda di Papua seringkali tidak dapat berpartisipasi. Untuk itu, beberapa tahun lalu, Romo Antonius mengatakan diadakan TKMV di Paroki Kristus Terang Dunia, Topoi Bintuni. Awalnya hanya untuk pemuda Topoi, namun kemudian berkembang melibatkan kaum muda dari paroki-paroki lain, para imam CM berkarya. Lanjut, Antonius, setelah melihat perkembangan yang positif, pertemuan ini diputuskan untuk dirotasi antar paroki. Tahun ini diadakan di Amban, Manokwari, dan tahun depan direncanakan di paroki Wasior, kata Romo Antonius. Harapannya, Romo menyampaikan masing-masing paroki dapat menjadi tuan rumah dan memperkuat kebersamaan dalam semangat Vincentian. Dikatakannya, tema yang diusung dalam TKMV kali ini adalah menghidupi gereja sebagai pensiara yang sejalan dengan tahun persiara pengharapan. Melalui tema ini diharapkan kaum muda semakin menyadari bahwa gereja adalah gereja yang berjalan bersama dalam pengharapan. Tidak hanya melihat realitas, tapi juga bertindak untuk merespon, kata
Romo Antonius. Ia berharap kegiatan ini dapat membuka hati kaum muda untuk menyadari realitas yang terjadi di sekitar mereka dan mengajak mereka untuk bertindak dalam kasih dan pengharapan. Dengan demikian, gereja akan semakin menjadi gereja yang berjalan bersama dalam pengharapan, ujarnya. Menurutnya, kegiatan ini juga menekan pentingnya peran kaum muda atau awam dalam kehidupan gereja. Oleh karena itu, pembicara yang diundang bukan hanya para imam dan suster, tetapi juga kaum awam yang memiliki pengalaman dan kontribusi dalam pelayanan gereja. Selama 3 hari, Romo mengatakan peserta akan mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya exposure, agar berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar untuk mendengarkan perjalanan dan harapan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pendalaman iman melalui bersiara, doa taize, doa rosario, dan perayaan ekaristi sebagai dasar fondasi dan dalam kehidupan iman. Kemudian diskusi dan refleksi oleh kaum awam yang menggereja, sehingga pada sesi ini akan menggali nilai-nilai penjensian dan peran kaum muda dalam gereja dan masyarakat. Romo Antonius juga mengatakan bahwa tempat kegiatan Santa Maria Medali Wasiat juga dipilih untuk mempromosikan kawasan wisata rohani sebagai tempat bersiara dan pengembangan karakter serta kerohanian. Selain itu, Ketua Panitia TKMV Darius Dare mengungkapkan beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Jumlah peserta dari TOFOI melebihi perkiraan suatu kebutuhan kendaraan yang disediakan oleh panitia, tanya. Namun Darius menyampaikan karena kondisi yang baik dengan beberapa instansi sehingga semua bisa teratasi dengan baik. Ia pun mengatakan bahwa untuk akomodasi tenda penginapan dibantu dari BNPB dan Kodam sehingga panitia sudah mempersiapkan sebaik mungkin. Ini semua berkat koordinasi yang baik dengan berbagai instansi seperti BNPB dan Kodam, katanya. Selain itu, untuk yang mana didukung dari Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal